Tapi terjadi kasus Pak, tidak ditolong karena belum membayar. Ya, memang itu Tanpa mengurangi pentingnya betul, manajemen betul, keuangan, betul, itu betul. memang perlu gitu. Tapi sejauh mana sebetulnya policy ini kan agama, apakah memang demikian? Tadi Bapak mengatakan salam, senyum, sapa. Ini agama kita sudah kuat sekali di dalamnya. Saya kira kalau sudah demikian, Iya. itu, nah ini kadang-kadang ya. Mendengar kata misi dan pelayanan Pak. Ya. Menurut Bapak nih Pak ya, dokter maupun perawat, pelayanan yang baik itu yang bagaimana sih Pak gitu? Sebab ada dokter pandai sekali gitu, tetapi kalau menghadapi pasien itu pasiennya takut dulu. Sudah belum apa-apa sudah takut duluan gitu. Itu Pelayanan yang bagaimana menurut Bapak? Itu yang kan baik? namanya manusia ya. Iya ya. Manusia ya. Dimanapun kan ya, kiai pun kan ada yang ya ada orang banyak senang kiai itu, ada yang juga takut gitu. Sama sama guru kan. Iya betul. Nah, kalau sama gurunya Pak Arif mah semuanya senang gitu. Insya Allah, Nah, itu. insya Allah. Jadi dalam hal ini sudah tentu kita mengajarkannya sih bahwa kita harus menghargai si pasien itu. Menghargai Pak Ya. ya. Jadi kalau kita ingin selalu dekat dengan pasien, maka pertama kita harus ada yang menyebutkan 3S. Apa itu Pak? Pertama, salam dulu. Oh. Apakah selamat pagi atau assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu ya, kan Pak, udah ya. seneng. Aduh kalau perawat masuk ke kamar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aduh enak banget gitu ya. Kedua, terus kita juga senyum. Iya, Dan senyum. kita sapa, bagaimana pagi ini, kenapa Bapak datang, apa yang sakit. Iya. Jangan nggak dilihat mukanya gini aja, siapa nama, tahu-tahu saudaranya gitu kan. Nah, Ada itu juga kan. yang tidak lihat-lihat begitu, ayo disuntik begitu, terus ditensi dulu, galak banget. Jadi kita harus ubah sebetulnya. Iya, iya, iya. Dan mungkin saya kira ini akan berubah. Karena apa? Karena masyarakat sendiri makin pandai. Iya. Masyarakat pendidikannya sudah meningkat. Dan permintaan masyarakat untuk pelayanan lebih baik itu yang lebih meningkat. Nah, itulah sebabnya maka di kota-kota ini kita juga harus meningkatkan sistem pelayanan ini yang lebih baik, karena permintaan masyarakat itu sudah ingin yang lebih cepat, ingin yang lebih tepat, nah, karena dia mampu bayar. Iya. Nah itu, tapi itu memang kita harus juga layani gitu. Iya, iya, iya. Ini, jadi kayak itu beban Departemen Kesehatan itu berat. Di kota kita sudah menghadapi yang ingin pelayanannya yang lebih Canggih. meningkat, canggih. Iya. Nah, di pinggiran itu masih yang umum, yang can kapanggih gitu. Oh, belum ini ketemu mah ya? canggih, ini can kapanggih gitu ya. Ya belum ketemu, Belum karena ketemu saja. nah dia itu karena itu harus di sana yang harus kita tingkatkan, puskesmas ditambah, Iya. puskesmas pembantu ditambah gitu. Atau apalagi sekarang kita kan menempatkan bidan di desa. Iya. Nah, dengan bidan di desa itu yang akan kita jangkau adalah mereka yang melahirkan itu kan umumnya kan masih banyak di desa, Iya. belum bisa di kecamatan, dan tidak semuanya itu bisa pergi ke kecamatan. Nah, insya Allah dengan adanya bidan di desa, maka lebih banyak yang bisa ditolong dengan secara yang lebih baik. Iya. Dengan demikian angka kematian masih akan kita turunkan, dan juga ibu-ibu yang melahirkan juga masih banyak yang tertolong. Dan sudah tentu bagi ibu-ibu yang tidak mungkin akan melahirkan di desa akan diketahui, dideteksi oleh si bidan bahwa ibu harus pergi ke rumah sakit. Iya, iya. Nah, Karena itu. mungkin punya kelainan. Karena Iya, dia iya. berisiko nih. Iya, Sebab iya. kalau melahirkan di sana bisa tidak tertolong, nanti perlu transfusi atau perlu infus, perlu Iya. itu ini. Nah, perlu tenaga spesialis. Nah, jika tugas berikutnya nah, departemen meningkatkan rumah sakit yang ada di kabupaten ini. Iya, iya. Jadi harus ada tempat spesialisnya dan sebagainya. Nah, itulah sehingga di kota itu kita serahkan rumah sakit kepada swasta. Iya. Tapi kita tetap awasi. Betul, Nah, Pak. itulah. Ya, ini Pak ya, Bapak tadi mengatakan harus ditolong gitu. Saya pernah mendengar satu kasus dan saya pikir ini tidak boleh digeneralisir, artinya tidak semuanya gitu. Tapi terjadi kasus Pak, tidak ditolong karena belum membayar. Ya, memang itu Tanpa mengurangi pentingnya Betul, manajemen keuangan, betul. itu memang perlu gitu. Tapi sejauh mana sebetulnya
policy. Ini kan agama, apakah memang demikian? Tadi Bapak mengatakan salam, senyum, sapa. Ini agama kita sudah kuat sekali di dalamnya. Saya kira kalau sudah demikian, Iya. itu, nah ini kadang-kadang ya orang terpaksa harus bayar juga karena si dokter ini dia itu harus bekerja pada seseorang yang harusnya dia mengumpulkan uang gitu kan. Takutnya pemerintah daerah yang meminta harus bayar terus gitu. Nah itu kadang-kadang demikian. Tapi insya Allah saya kira di kemudian hari itu akan berkurang karena kita akan menggalakkan apa yang disebut dana sehat. Dana sehat itu dikumpulkan oleh masyarakat sendiri, kemudian dimasukkan di dalam yang disebut jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Jadi bukan untuk pengobatan saja, bahkan juga untuk mencegah terjadinya penyakit. Vaksinasi pun dibayar. Nah ini sebagai satu contoh, misalnya di Garut, menurut Bapak Gubernur, itu dikumpulkan di seluruh kabupaten kan, setiap keluarga Rp100 per bulan. Ternyata sudah kumpul berapa puluh juta. Tahun 93 uang untuk dana sehat itu hanya kepake 30%. Sisanya kemana? Dikembalikan ke masyarakat untuk membangun MCK, membangun sanitasi. Nah itu tuh. Jadi kalau yang penting sekarang bagaimana kita menggalakkan semacam dana sehat atau semacam asuransi ini. Ini yang harus kita galakkan. Nah karena itu ini terakhir kami juga baru aja maksud akhir-akhir ini pada bulan April ini kami kan baru memberikan apa yang disebut kartu sehat. Kartu sehat itu bagi orang yang dalam kategori prasejahtera. Orang itu tidak mampu. Nah, dia itu kalau orang tidak mampu, biasanya jangankan memikirkan kesehatan, pergi ke tempat kesehatan itu sudah takut. Betul, Pak. Padahal dia sakit. Akhirnya yang dia pikirkan bagaimana besok bisa makan. Atau bukan besok lagi, hari ini bisa makan enggak gitu kan. Nah, jadi dengan kartu sehat ini merupakan jaminan bahwa dia itu dapat berobat di mana saja tanpa bayar. Ke puskesmas saja, ke rumah sakit kalau dia perlu dioperasi pun tidak bayar. Itu semua ditanggung oleh pemerintah. Alhamdulillah. Nah, dengan harapan kalau dia sudah nanti sehat, nah ini kan dia kan bisa produktif. Maksudnya produktif itu dia bisa mampu bekerja. Bekerja, menjual tenaga pada orang, mendapatkan sesuatu, dia bisa menghidupi keluarganya. Kemiskinannya kan terjamin. Nah, lalu terhindarlah hal-hal yang tidak baik ya Pak ya. Pencurian. Kalau sudah dia demikian, maka kita bisa cabut tuh kartu sehat itu. Kita bisa berikan buat yang lain dan dia sudah dibantu oleh sekelilingnya untuk hidup demikian. Nah, saya untuk mengakhiri obrolan ini ada cerita Pak sedikit. Saya pernah pergi ke seorang dokter, lalu dokter itu tidak langsung menanyakan sakit apa gitu. Dokter itu berdoa dulu Pak. Gitu. Menurut Bapak bagaimana ini dokter ya? Wah, saya kira itu baik. Sebetulnya sih kadang masyarakat tuh ya kalau dengar dokter mau melakukan suatu bahkan mulai dengan ini saja mengucapkan bismillah itu sudah merasa senang sekali. Betul, saya kira karena kita apa yang akan kita lakukan itu adalah kita minta petunjuk daripada Allah. Segala sesuatu adalah dengan demi Allah kita lakukan itu kan. Nah itulah saya kira itu yang harus kita lakukan. Luar biasa itu sebagai orang beragama saya kira udah suatu hal. Kita dengan cara demikian kita juga menyadari bahwa kalau kepercayaan dari si pasien itu besar, insya Allah bisa cepat sembuhnya itu. Dokter ini laku sekali Pak. Ya bukan hanya karena doanya ya, karena dia juga pendekatannya dan pandai gitu. Hanya masih saja ada yang yaitu seperti Bapak katakan tadi menunduk saja waktu dilihat nggak taunya saudaranya sendiri. Itu namanya manusia lah di mana juga. Nah, kalau nggak ada yang manusia nggak ada agama. Iya. Dan rumah sakit itu saya juga melihat sekarang sudah ada khusus ya Pak ya, masjid di tengah-tengah. Umumnya sih ya selalu ada lah. Soalnya apa? Kenapa ada masjid? Karena kita menganggap bahwa beribadah sholat itu merupakan kewajiban kita setiap hari di waktu jam kerja. Jadi maka kita harus dapat menyiapkannya. Itu bedanya. Dan kalau kebetulan pasiennya mayoritas Islam, mendengar azan itu betul. Menenangkan sekali. Pak Suyudi, ini banyak sekali konsep-konsep kartu sehat,
lalu jaminan pemeliharaan kesehatan, lalu dana sehat, 3S, salam, senyum, dan sapa, dan misi pelayanan kita ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa semuanya sukses kita selesaikan. Insya Allah. Ya, kendalanya kira-kira yang paling berat itu apa Pak? Untuk melaksanakan semua ini? Kesadaran Pak ya. Ya. Jadi menurut Bapak program apa ini yang membuat orang supaya sadar? Yaitu di mana semua masyarakat ikut membantu. Ya. Jadi hal ini kan menimbulkan kesadaran itu kan jadi bukan harus dilakukan oleh jajaran kesehatan. Satu. Kedua, tentu dari jajaran kesehatan harus bisa memberikan contoh yang baik gitu. Dan kemudian dari pemerintah setempat juga memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat itu percaya. Kayak tadi yang saya kemukakan, kenapa terkumpul uang begitu banyak di Garut? Karena dia percaya kepada siapa yang mengumpulkannya. Betul. Buat apa dipakainya? Nah itu kalau sudah timbul kepercayaan, dan itu saya kira insya Allah. Ini harus dicontoh ya Pak ya? Harus dicontoh. Ini banyak di tempat lain juga sudah. Ada yang hanya kumpulkan dengan beras aja, 1 sendok per berapa gitu, nanti terkumpul itu dijual. Jadi luar biasa. Demikianlah Hikmah Fajar dengan Pak Suyudi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kartu sehat, jaminan pemeliharaan kesehatan, dana sehat. Salam, senyum, dan sapa. Pelayanan kita adalah ibadah kita. Semoga kita akan menjadi bangsa yang sehat dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.